Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Untuk itu saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan shalawat nariyah, yang ketiga sambutan dari ketua gugus, yang keempat sambutan dari ketua KKG, yang kelima doa, 6 penutup, 7 ada acara designasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan ke-7. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan shalawat nariyah, kepada Bapak Taufik disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyyina sayyidina Muhammadin alladhi halu bihi maqadu wa tanbaridu bihi suratu wa tuqba bihi al-hawaiju wa tubuhu bihi al-ghaibu Kamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di tempat yang mubarak ini. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua KKP Gugus 5 Kecamatan Manji serta para K3S Gugus 5 Kecamatan Manji yang telah memberikan waktu kepada kami untuk diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 komunitas guru belajar berbagi di Gugus 5 Kecamatan Manji. Kami dari CGP angkatan 7, kami adalah Suhartono, teman saya adalah Muzafar Poti dan Fatih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung saja untuk tentang destinasi budaya positif sekolah. Baik Bapak Ibu, apa sih yaitu budaya positif tersebut? Yang pertama, merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif budaya. Contoh budaya positif yang ada di sekolah, sholat benar. Contoh di mana setiap sekolah, baik itu sekolah yang berada di naungan negeri maupun di naungan swasta, itu akan melakukan sholat duha, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tentu ini semua baik itu di tingkatan yang rendah sampai di tingkatan yang tinggi sudah melakukan seperti ini. Yang berikutnya adalah salaman sebelum anak-anak datang atau anak sebelum itu pulang akan melakukan budaya tersebut. Itu akan berbagai cara Bapak Ibu. Jadi ada cara yang dilakukan dengan cara Bapak Ibu berdiri di depan buka pintu, ataupun ada di Bapak Ibu semuanya ada di depan kelas. Itu akan bersalaman di sana. Yang berikutnya dari literasi. Nah, di literasi ini budaya merupakan budaya positif yang mana setiap kelas, yaitu kelas besar atau kelas kecil, akan ada yang namanya pojok baca. Pojok baca inilah yang dilakukan oleh Bapak Ibu, di mana setiap sebelum pembelajaran dimulai itu 10 menit atau 5 menit anak-anak untuk membaca buku-buku yang ada di pojok baca, bahkan ada di perpustakaan yang ada di setiap sekolah. Tentu akan menambah wawasan pada anak-anak tersebut. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Yang berikutnya adalah cinta lingkungan. Tentu kita tidak terlepas dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungan kita itu kotor, maka kita tidak akan bisa enak untuk melakukan pembelajaran beserta anak. Apalagi tempat tersebut itu adalah bau. Tentu akan bisa merasakan Bapak Ibu bagaimana rasanya kalau kita dekat dengan
tempat sampah belajar kita. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, tentu akan bau ya Bapak Ibu. Nah di sini kita akan melakukan cinta lingkungan. Salah satunya anak-anak membuang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya. Oke baik, berikutnya ada 6 topik yang kita akan bahas. Yang pertama, nah pertanyaan dulu Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Oh iya, tentu disiplin itu hukuman untuk mendisiplinkan anak. 2, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contoh, memberikan reward. Salah satunya yang pernah kita lakukan, saya yang pernah lakukan Bapak Ibu. Anak-anak yang mendapatkan nilainya di 80 ke atas akan saya berikan nilai. Tentu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, maka akan bermotivasi berlomba-lomba. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang nilainya kecil? Dia akan lebih down, Bapak Ibu. Dia akan lebih malas untuk belajar. Tetapi yang nilainya itu sungguh bermotivasi dengan teman-teman yang mempunyai nilai-nilai yang besar. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan tahu di sini. Nah, kegiatan contoh sekarang kita lakukan Bapak Ibu di teman sebangku Bapak Ibu di sana. Oke, lakukan. Ada yang satu sebagai untuk membuka, yang satu sebagai mengepal tangan. Oke, yang satu itu mengepal tangannya Bapak Ibu. Contoh berikan satunya Bapak Ibu ya, mengepal tangannya. Di dalam tangan tersebut itu ada barang berharga. Nah, yang satu Bapak Ibu, satunya Bapak Ibu itu untuk membuka. Bagaimana caranya? Entah itu membujuk, entah itu menghadir, entah itu mengimitasi atau memarahi atau menggoda atau juga menggelitik, bahkan tawarkan tawaran yang bisa teman Bapak Ibu untuk membuka tangan tersebut. Bisa? Oke, lakukan dengan cara lakukan yang kita berikan Bapak Ibu. 30 detik saja. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Masih belum ada yang buka. Kenapa Bapak Ibu? Oke, pertanyaannya yang tadi. Baik, apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala Anda? 2, apa? Menutup kepala tangan Anda? Oke, dalam kehidupan sesungguhnya siapa Bapak Ibu yang bisa membuka tangan tersebut? Siapa? Ya, pastinya. Siapa Bapak Ibu? Ya, oke. Siapa dia? Oke, jawabannya adalah kita sendiri yang bisa memegang kontrol pada kita. Kita akan melakukan perubahan pada paradigma pendidikan. Itu siapa? Ini Bapak Ibu semuanya ini. Bukan orang lain yang ada di dalam kelas-kelas itu. Apakah kita takut dengan atasan? Tidak. Apakah kita takut dengan nilai kita? Waktu untuk kinerja kita akan dinilai-nilai yang takut kecil? Tidak ya. Tapi siapa yang berubah paradigma kita, yang memegang kontrol kita? Ya kita. Gitu. Oke. Nah, menurut teori kontrol dari William Gibson, pertama, ilusi guru memegang kontrol. Benar tidak betul? Oke. 2, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Jadi kalau sudah bersalah dia akan membenarkan diri. Berikutnya, bahwa semua pengalaman positif itu dapat bermanfaat. Ilusi bahwa orang di atas memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut dia. Berikutnya, bagaimana seorang berubah dari paradigma stimulus kepada paradigma tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, bila kita ingin merubah perubahan tersebut, maka sedikit demi sedikit kita yang berubah dulu. Contoh, kalau kita akan mengatakan kepada anak-anak jangan makan dan minum sambil berdiri, tetapi kita saat makan dan
Nah, stimulus respon, perubahan pada stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku berubah diri dari suatu kesalahan, semua perilaku itu merupakan tujuan pada ibu. Orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini metode kontrolnya adalah kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah kalau di stimulus. Tapi kalau di teori kontrol itu adalah berpikir menang plus istilahnya Bapak Ibu ya. Nah, menurut ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa yang mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, model berpikir menang kolaborasi dan proses menciptakan. Di sini kita akan menjadi 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat bersyarat, teman, pemantau, manajer. Segitiga ini yang akan segitiga restitusi. Bagaimana kita membuat menstabilkan identitas validasi. Realisasinya atau kebutuhan kita berbeda, berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, disiplin, patuh pada peraturan, tertib, teratur, hukuman, sanksi. Ini yang disiplin, patuh pada peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin diwarnai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar disiplin ini. Nah, tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu ya. Oke, ini menurut nilai-nilai kebajikan yang universal. Tentu kita dengan kurikulum yang baru, nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil Pancasila. Salah satunya adalah yaitu adalah bernyaman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, topiknya yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Baik, Bapak Ibu. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi apa yang akan dapat apabila saya melakukan. Ini termasuk motivasi eksternal. Nah, untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi seperti apa. Di sini mana yang Bapak Ibu pilih dari motivasi tersebut? Apakah yang nomor 1, kedua, atau nomor 2? Bagaimana itu? Oke, nomor berapa? Nomor 3. Iya, ini merupakan salah satu bentuk dari diri sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuen. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. 2. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensinya kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, tapi di sini anak bisa menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu merupakan paksaan, tapi dalam konsekuensinya itu adalah stimulus tanggapan. Yang terakhir, marah, rasa
bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Benar Bapak Ibu? Jadi kalau hukuman ini akan dimarahi, tentu akan bisa anak-anak dorong pada dirinya sendiri itu, atau dipermalukan oleh temannya bisa, atau juga tidak merasa tak dihargai, baik dari teman maupun dari Bapak Ibu guru, semuanya kadang seperti itu. Tetapi kalau konsekuensinya di sini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau team out. Jadi buat sebentar saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tindakan. Nah di sini Bapak Ibu, tindakan dulu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat di 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, mengganti kertas murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Oke, membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensinya berbeda. Iya. Baik, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi itu. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi itu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, ayo apa perbedaannya Bapak Ibu? Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Kenapa ini dikasih konsekuensi? Di sana hukuman Bapak Ibu. Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu? Ya, kan ini kalau yang terakhir ini adalah merupakan salah satu pelajaran PJOK. Itu adalah bukan konsekuensi, yaitu adalah pemanasan. Benar Bapak Ibu, pemanasan. Oke, terima kasih untuk tindakan guru atau konsekuensinya. Merdeka. Merdeka menurut Haja Dewa Karum itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri, didukung oleh penghargaan. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini. Yang kedua, penghargaan dapat menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya Bapak Ibu, yang satu itu ada nilainya bagus, yang satu nilainya jelek, maka kita akan memberi reward atau memberikan permen. Maka yang hubungan tersebut akan pada anak tersebut itu akan bisa renggang. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kenapa? Karena dia akan dipilih. Kenapa kok dia selalu yang dipilih makanan? Padahal dia pintar. Kenapa saya itu tidak bisa ya? Ya biarlah. Itu dia pintar namanya. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini akan bisa merusak merusak hubungan tersebut pada anak. Penghargaan berupa kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kenapa Bapak Ibu penghargaan? Contoh penghargaan yang diberikan kepada anak, contoh pada kita memberikan nilai memberikan makanan atau permen, itu kan merusak intrinsik yang tidak mendapatkan. Ya sudah. Pertanyaan Bapak Ibu itu saja. Saya tidak akan bisa tidak bisa mendapatkan permen atau nilai dari Bapak Ibu itu. Nah, di sini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu Bapak Ibu ingat kata-katanya. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid bergantian. Tidak harus anak-anak itu saja, anak yang pintar saja, tetapi anak yang di bawah KKN itu
ditaruhlah. Jadi di sana kita untuk anak tersebut mempunyai motivasi yang ada di dalam tersebut. Terakhir fokus pada proses. Oke, nah contoh pengakuan apresiasi contohnya membuka nilai kebajikan sebagainya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu benar besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini situasinya. Nah, pembukanya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas di sekolah. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tapi kita kan hanya oh terima kasih ya Siti, kamu sudah membuat. Nah ini motivasi seperti ini Bapak Ibu. Apa itu sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Oke, nah di sini contohnya, di sini ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Di mana letak kita? Ada. Kalau hukuman ini adalah merupakan salah satu negatif, tetapi kalau konsekuensi ini masih netral. Bapak Ibu ya. Nah, di sini restitusi itu adalah positif, nilai positif yang akan ditanamkan kepada murid-murid kepada kita. Contoh, sesuatu yang memungkinkan harus terjadi. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi sudah kejadian tersebut. Tetapi kalau restitusi ini harus merupakan pilihan mana yang baik, mana yang buruk. Berikutnya perilaku murid akan tersakiti, tetapi kalau konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau diri sendiri murid atau anak mendapatkan penguatan, jadi berusaha dia tetap memberikan penguatan. Mana kesalahannya? Dia akan bisa berubah seperti itu. Nah yang terakhir itu murid akan membenci peraturan karena adanya hukuman. Contoh seperti yang kita lakukan Bapak sudah ya. Nah yang berikutnya adalah kalau konsekuensinya murid akan membuat peraturan ini. Oke, baik. Anak-anak semuanya, jadi awal pertama di semester 2 ini di tahun pelajaran 2022-2023 di semester 2 kita baru masuk di awal pembelajaran, yaitu apalagi kita sudah memasuki di tahun baru yaitu 2023. Maka justru itu kita sebelum masuk di semester 2 kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian hargai teman atau kalian menghargai diri sendiri? Mari kita untuk membuat kesepakatan kelas dari yang kalian tulis sendiri. Contohnya, tidak boleh membuli teman saat di dalam kelas. Satu itu contoh. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain atau teman lain. Bisa kalian untuk membuat kesepakatan kelas. Setelah itu baru kita tempel di papan. Nanti ada yang membacakan kesepakatan. Ya, membuat satu saja kesepakatan kelas. Jangan sama dengan temannya. Jadi kalian yang membuat sendiri, kalian yang membuat, kalian yang harus mematuhi kesepakatan kelas. Bisa ya? Oke, silakan untuk membuat kesepakatan kelas. Oke. Ya, silakan langsung ditulis ya, apa kesepakatan yang harus kita lakukan di sini. Ya. Oke. Ya. Ya, jangan ditempelkan ke kertasnya ya, cekat itu nanti. Taruh di mejanya gini. Iya. Silakan yuk. Yang sudah dapat silakan buat, selesai tempel di depan. Gak usah kasih nama ya. Ya di depan papan itu. Gak usah kasih nama. Ya. Silakan buat, langsung kalian tempel di depan.
Yang sudah selesai tempel di depan. Terserah kalian apa yang dalam kesepakatan ini untuk kita sepakati bersama di dalam kelas ini. Satu aja, ada usah banyak-banyak. Iya, yang penting kalian kesepakatannya nanti kan beda-beda, dari 28 siswa ini akan berbeda-beda tentang kesepakatannya. Gak usah sama, yang penting dirinya sendiri. Terserah sudah. Boleh bikin 5, Pak? Satu saja. Iya, gak usah banyak-banyak sudah. Boleh, Pak. Satu saja. Oke, kalau sudah menulis silakan ditempel. Silakan tempel. Dari sini. Sini dulu. Urut ke bawah, tempel ke atas. Hilal. Bawahnya hilal. Dah usah sudah. Yuk, gantian. Faris. Bawahnya terus. Dah, oke, di atasnya lagi. Cleo di atas. Nah, dia bareng. Sini. Oke, ke bawah langsung. Yuk, bawahnya. Ya. Yang sudah silakan duduk. Ya sudah. Ya. Nadil di atas, paling atas. Ya. Lanjut, diikutin bawahnya Nadil. Tempel di bawahnya Nadil. Oke. Ya, di bawahnya itu yang hijau lagi terus, yang hijau lagi. Udah? Sudah semua ya? Harga belum, Pak. Ya. Ya, oke. Baik. Pak Guru meminta untuk kalian membacakan satu saja, 2 orang nanti kalian membacakan tentang kesepakatan kelas yang sudah kalian buat dalam semester 2 ini. Nanti kita sebagai apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hentikan, dan apa yang harus kita perbuat. Bisa ya? Oke, silakan Nadil ke depan. Bacakan dari di yang baris pertama. Oke. Itu kan berapa? Tidak boleh membuang sampah di kolong. Ya. 2, tidak boleh mencuri barang teman. Oke, bagus. Tidak boleh mengambil barang teman. Tidak boleh Membuli teman, ya. Oke, bagus. 4, tidak membuli teman. Ya, lanjut. 5, tidak boleh membeda-bedakan teman. Oke. Lanjut. Tidak boleh naik meja. Ya. Tidak boleh menggunakan pensil kecil. Ya. Masuk kelas tepat waktu. Hah? Membuka sepatu di kelas. Ya. Aku berangkat sekolah. Ya, bagus. Silakan berikutnya. Bilda, bacakan untuk kesepakatan kelas yang baris ke-2. Tidak saling membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli teman belajar pelajaran. Tidak boleh membuli nama orang tua dan sama sekali saat tidak boleh membuli. Oke, berikutnya Nora, silakan bacakan yang berwarna hijau. Kesepakatan yang sudah kalian buat. Iya. Iya. Tidak boleh membuli teman.